welcome back to our new podcast. Dengan saya Gita sebagai anggota Radio Sega yang bertugas mewawancarai Duta Lingkungan SMP Negeri 103 Jakarta. Halo semua, perkenalkan nama saya Alexa. Di sini saya sebagai perwakilan dari Duta Lingkungan SMP Negeri 103 Jakarta untuk mengikuti podcast ini. Iya guys, jadi ada yang kangen gak sih sama kita? Kita udah lama loh gak update podcast. Kira-kira kabar kalian kayak gimana nih? Semoga sehat selalu ya guys. Di sini kita sudah kedatangan Duta Lingkungan. Dan kalian tahu nggak ya kita mau bahas apa? Apa Alexa? Jadi kira-kira kita mau ngebahas apa nih kali ini? Nah kan di sini ada Duta Adiwiyata, Duta Lingkungan SMP Negeri 103 Jakarta. Nah pastinya kita bakal ngebahas sesuatu yang berbau tentang lingkungan. Yeah. Nah ini juga pernah dibahas nih tentang penyuluhan bersama dengan rekan-rekan saya pada tanggal 10 Agustus kemarin. Nah kira-kira tentang apa nih? Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang Tumblr Day. Yeay! Jadi kalian tahu nggak sih yang dimaksud Tumblr Day itu apa? Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari namanya Tumblr Day, pasti kita udah mengetahui dong apa arti atau apa itu Tumblr Day. Nah, Tumblr itu kan botol minuman, tumbler. Nah, sedangkan Day itu berarti hari. Yang berarti Tumblr Day bila digabung adalah hari di mana siswa dan siswi SMP Negeri 103 Jakarta membawa tumbler atau botol minuman dari rumah mereka sendiri. Nah, iya nih guys. Kira-kira kalian tahu nggak sih sejarahnya Tumblr itu gimana? Aku sendiri nggak tahu. Ayo coba kita tanya Alexa. Nah, kalau misalnya tadi udah Tumblr Day, sekarang kita ngebahas tentang sejarah dari Tumblr itu sendiri. Nah, awalnya Tumblr itu ditumbuhkan pertama kali pada tahun 1904 oleh seorang ahli kaca yang berasal dari Jerman. Nah, awal dari permasalahan si ahli kaca itu, ia ingin berpergian dengan membawa minumannya dengan menjaga kestabilan suhu dari minuman dia tersebut. Nah, sehingga terciptalah Tumblr seperti yang sekarang ini. Nah, Tumblr dari tahun ke tahun juga itu berinovasi sehingga menjadi lebih modern. Nah, Tumblr juga sekarang itu ada menjadi 3 jenis. Nah, ada yang botol minuman biasa, ada Tumblr yang berfungsi untuk membawa air dingin, dan ada Tumblr yang berfungsi untuk membawa air panas. Iya guys. Jadi kira-kira fungsinya Tumblr itu apa sih guys? Nah, kalau misalnya tadi ngebahas tentang penemuan, sekarang tentang fungsinya dong. Nah, pastinya kalian tahu dong fungsi dari tumbler itu apa? Kan kalian membuat tumbler dong. Pastinya untuk membawa minuman dari rumah ke sekolah kalian. Nah, setelah itu juga tumbler itu ramah lingkungan loh. Dengan membuat tumbler, kita kan bisa mengurangi penggunaan botol plastik. Nah, coba bayangin, kalau misalnya satu orang di Sega ini membawa botol plastik ke sekolah atau membeli botol plastik setiap harinya, kan di 103 ini ada sekitar 1000-an ya. Kita anggap ada 1000-an orang. Nah, coba bayangin setiap hari semua orang tersebut membawa botol plastik ataupun membeli botol plastik dari kantin. Nah, pastinya udah banyak banget dong botol plastik yang tertimbun di bumi ini. Nah, terus selain itu Tumblr juga berfungsinya yang ketiga itu menghemat pengeluaran. Bayangin ya, kita membeli tumbler, satu tumbler palingnya mungkin seharga 40.000, 30.000. Nah, dengan kita membeli botol plastik, membeli aqua, membeli botol minum kemasan plastik, yang satunya mungkin seharga 7.000 ya setiap hari. Nah, itu udah lebih mahal dong, karena tumbler kan tahan lama, ramah lingkungan, bisa menghemat pengeluaran, dan untuk berfungsi menjaga kestabilan suhu dari botol minuman tersebut. Wah, gitu ya ternyata fungsinya. Terus mengapa sih kita harus membawa tumbler? Kan selagi itu ada botol biasa tuh. Kenapa dan wajib harus membawa tumbler gitu? Nah, jadi mengapa sih kita harus membuat tumbler ke sekolah? Nah, kan tadi udah dibahas kan, mengapa kita harus membuat tumbler daripada botol plastik. Nah, coba kita bayangin ya, di bumi ini terdapat sekitar 6 miliar manusia. Nah, coba setiap harinya, coba setidaknya satu botol saja untuk setiap orangnya menggunakan botol plastik dan lalu membuangnya. Nah, pastinya itu udah banyak banget dong, ada sekitar 6 miliar botol plastik di bumi ini. Dan kalian tahu gak sih kalau misalnya botol plastik itu memiliki waktu yang sangat lama untuk terurai, sekitar bisa sampai 100 tahun. Bayangin, mungkin cucu kita udah punya anak lagi baru itu terurai. Nah, pastinya juga itu tuh sangat berbahaya bagi lautan, daratan, bumi. Nah, karena itu tuh bisa mengganggu keseimbangan dari lingkungan hidup ini. Nah, contohnya nih ya,
ubur-ubur, penyu nih, misalnya penyu. Nah, penyu itu sering sekali kedapatan memakan sampah plastik karena mengira itu adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur, jadi mereka mengira bahwa plastik itu merupakan ubur-ubur, sehingga penyu itu memakan plastik dan mengganggu kestabilan penyu karena penyu itu mati dong. Kan plastik itu mengandung bahan yang berbahaya bagi keseimbangan makhluk hidup. Nah, seperti itu. Wah, ternyata bahaya banget ya guys bagi bumi. Dan aku mau nanya nih satu lagi, Alexa, apa sih yang dimaksud 3R itu? Nah, sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas tentang 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari pengertiannya, reduce merupakan mengurangi, reuse merupakan menggunakan kembali, dan recycle merupakan mendaur ulang. Jadi yang dimaksud dengan reduce adalah mengurangi penggunaan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik dan lain-lain. Nah, contohnya seperti tadi tumbler, kita membawa tumbler dengan mengurangi penggunaan sampah plastik kan. Jadi kalau misalnya kita mungkin membeli minuman, kita bisa menggunakan tumbler atau botol plastik botolnya. Nah, jadi kita itu tidak usah minta botol plastiknya, kita bisa meminta dengan menggunakan tumbler. Nah, selanjutnya itu ada reuse atau menggunakan kembali. Nah, contohnya nih, kantong plastik. Kita misalnya nih, kita berbelanja ke supermarket. Nah, pastinya kan bakal diberi kantong plastik dong. Nah, kita itu bisa mungkin kita menghindari penggunaan kantong plastik. Kita bisa membawa kantong belanja sendiri ataupun mengurangi sedotan plastik dan diganti menjadi penggunaan sedotan stainless steel. Wah, ternyata tumbler itu banyak ya guys manfaatnya dan manfaat buat lingkungan kita nih. Jadi kesimpulannya apa tuh Alexa? Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast hari ini adalah bahwa kita harus mencintai lingkungan kita. Lingkungan kita sedang dalam keadaan yang sangat krisis. Nah, itu dapat mengganggu keseimbangan dari lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bisa dimulai dari hal-hal kecil dan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan membawa tumbler ke sekolah, mengurangi penggunaan plastik, dan lain-lain. Nah, jadi itu loh guys kesimpulannya, dan banyak banget manfaatnya bagi bumi kita dan lingkungan kita. Jadi sebelum penutupan mungkin kita yel-yel dulu gak sih? Oke, jadi yel-yelnya adalah SMP Negeri 103 Jakarta tanpa plastik, kebersihan sekolah, cerminan pelajar hebat. Yuk ikutin semuanya. Oke, jadi SMP Negeri 103 Jakarta tanpa plastik, kebersihan lingkungan, cerminan pelajar hebat. Yeay! Nah, jangan lupa nih guys, stay tune terus ya sama YouTube kita. Dan jangan lupa nantikan episode-episode terbarunya. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kelestarian serta kebersihan lingkungan kalian. Jadi stay tune terus ya guys di YouTube kita dan nantikan episode terbaru kita. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya sebagai bintang tamu pada podcast kali ini. Saya Alexa sebagai perwakilan dari Duta Dwiata SMPN Negeri 103 Jakarta izin pamit undur diri. Dan saya Gita pamit undur diri. Oke, jadi bye-bye guys. Nantikan terus ya episode terbaru dari podcast Sadia Sega. Bye!